Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al hadirin, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Kaum muslimin, uda-uda dan sana ambo sadonyo angku-angku, niniak mama, uni-uni, adik-adik ambo yang tergabung dalam payung panji angku Datuk Batuah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ko ambo yang bernama Ketek Si Devi dan Bagala Sultan Indra ingin menyampaikan sesuatu hal yang menyangkut dengan kepentingan kita bersama di dalam kaum. Mudah-mudahan apa yang ambo sampaikan ku tidak menjadi fitnah, dan keduanya memberikan manfaat terutama untuk diri ambo maupun untuk kita nan bersama. Sebenarnya ambo sadar dan ambo merasa malu sebenarnya berbicara tentang masalah adat di tengah-tengah orang nan mengerti jo adat. Ambo menyadari pangulu banyak nan pandai, malin banyak nan tahu, dubalang banyak nan sati. Rumiklah rasanya ambo barundiang di tengah orang-orang nan pandai, nan ibarat makan dekek mintuo, walaupun gadang wana pau wayam nan tangan tetap bajambu kan juga kasambalado. Tapi sungguh pun baitu de ambo meraso bagian dari anak kemanakan dari payung panji yang kuda Datuk Batuah ingin menyampaikan sesuatu hal, bukan dalam hal disiko ambo ingin merasa sok tahu ataupun ingin menggurui, tapi berbalik kepada nan tadi ambo sampaikan, dan pun agama juga menyampaikan, sampaikanlah sesuatu yang benar itu walaupun satu ayat. Jadi akhir kata di dalam penyampaian mukadimah kini ko ambo meminta maaf dan segadang-gadangnya kok dalam penyampaian ambo kini kok singkit tolong dibilai, kok kurang tolong dilengkapi. Ambo tahu ramu-ramu inggo di batu, langau inggo di lantai, nan tuwo banyak nan pau, nan tahu nan mudo banyak nan padai. Kok sasek tolong di kok sasek tolong dilurikan, kok panjang tolong dibekarik, kok terlampau tolong dipintehi, kok tabanam tolong disilami. Baiklah kuangku, ibu-ibu dan sana ambo kasadonyo, mungkin kita masih dalam suasana santai. Kita berbicara masalah yang menyangkut dengan kepentingan kaum kita. Kita cuba simakkan, kita cari kebenaran, dan kita insyaAllah berbicara atas nama kebenaran. Adapun yang ambo sampaikan adalah cerita sahih dan dalam sapakan dopakan ko beradar di kampung kita, bahwasanya dari mulut ke mulut dan sahih informasinya di dalam terima bahwasanya kata bahasa kita dan bahasamu kini ko tergabung dalam payung panji angku Datuk Batuah akan mencuba berkumpul-kumpul mencari, artinya kini ko kok nan tuwo yang dituokan, yang didulukan salangkah, yang ditinggikan sarantiang akan menjadi pimpinan kita di dalam pasukuan Sikumbang Datuk Batuah, yang mana sama-sama kita sadari yang namanya payung panji yang Datuk Batuah mungkin adalah puluhan tahun tidak ada yang memacik gala Datuk, dan kita sadonya mungkinlah sepakai ingin babau berkumpul untuk mencari siapa kini ko sosok yang bisa memimpin, membawa payung panji yang Datuk Batuah ko ke arah nan lurus, sehingganya dalam pasukuan kita ko ada orang kini ko yang dituukan, yang dilahdulukan selangkah dan ditinggikan sarantiang. Dan ambo selaku anak kemanakan yang Datuk Batuah kini ko sangat bersyukur sekali lah ada kini ko taniak di kita nan bersama untuk mengarah ke situ. Namun di balik itu, sebelum kita berbicara, sebelum kita memilih siapa kira-kira nan akan menjadi pemimpin kita di dalam kaum, ada beberapa hal yang harus kita sadari dan harus ambo sampaikan. Bahasanya pemimpin dalam adat tidak jauh berbeda dengan pemimpin di tempat-tempat lain. Maksudnya kok kaum dia gih badatua, kok lasuang dia gih bayam gadang, kok organisasi dia gih baketua,
ko kapalo ko dinas dia gih kapalo dinas ko alay namanya. Yang pendeknya lah, setiap perkumpulan pasti ada yang dituukan, ada yang ditulukan selangkah ditinggikan serantiang, termasuk juga di payung panji kita sekumbang betul-betul. Dalam hal itu ko ambo ingin coba menyampaikan sepanjang nan ambo tahu buah dari tanyo salamuko kanan tuwo, membaca sado salamuko nan tasire, membaca nan tatulih di tambo ataupun di buku-buku yang berkaitan dengan masalah datua di alam Minangkabau. Mungkin dalam bahasanya beda bunyi, tapi uji mungkasuina adalah sama. Sama-sama kita ketahui bahwasanya di dalam alam Minangkabau itu berdiri raju sepakai alam, berdiri pangulu sepakai kaum. Itu indak kabarubah, Allah tabuhu atas tak mati dari dulu sampai kini dan kamu kono ndak akan berubah. Namun yang harus kita sadari, nan akan menjadi datua, nan akan menjadi pangulu dalam satu kaum adalah bukan orang sembarang orang. Artinya orang pilihan dua dalam. Jadi yang ambo harapkan disiko kepada donsana kita nan mendengarkan video ambo ko, kita harus betul-betul teliti dan seksama mencari kepada sosok yang nantinya akan kita nobatkan sebagai datuk di dalam kaum kita. Menurut adik nan biasa nalah lazim dilakukan oleh orang di Minangkabau, nan akan menjadi datuk atau pengulu adalah orang pilihan dua dalam. Adapun yang kita ketahui bersama-sama batasan kriteria yang akan menjadi datuk itu ada terangkum di dalam adik ada berjumlah 10 buah. Mana nan 10 buah yang menjadi syarat rukun seseorang untuk menjadi datuk adalah yang pertama Islam. Nan kedua adalah laki-laki. Nan ketiga adalah balik barakah. Nan keempat sehat jasmani dan rohani. Nan kelima orang nan babudi alus. Nan keenam paduli jo anak kemanakan. Nan ketujuh ibu jo santun jo ibu sarato adat. Nan yang ke-8 adalah mempunyai jiwa kepemimpinan. Ke-9 dan ke-9 adalah adia sarato bijaksana. Nang ke-10 ringan mulut dan lama diajak berundiang. Untuk lebih jalihnya, mari kita kaji bersama-sama. Islam itulah adalah syarat yang mutlak, harga mati yang tak bisa ditawa-tawa. Adat Minangkabau balandasan kepada Islam. Angka tunggang tali mari hanya Minangkabau adalah Islam. Al-Quran, 100 hadis. Adat basandi sarak basandi kitabullah. Dan itu tidak bisa ditawa-tawa. Kalaupun ada sosok kini konan orang kapi ya, itu tidak asah diangkat menjadi datuk. Usahakan mengangkat gala datuk pengulu, sultan pun ini tidak dibari gala. Tahapui jajak je pusako di dalam kaun tercampak di rumah, dari rumah nang gadang. Baik itu adat nan mengatur. Yang kedua adalah mesti laki-laki. Menjadi lazim di dalam Islam yang memimpin itu adalah kaum laki-laki. Agama pun mengatakan arijalu qawwamul 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Jadi sejalih kini kita bersama bahwasanya yang menjadi datuk itu mesti laki-laki, tidak ada tawar-menawar tentang hal itu. Dan ketiga tadi kita sebutkan adalah balik je berakar. Balik je berakar artinya adalah orang telah batu-batu gadang, tidak tersabut dan anak cukui umur. Mungkin di dalam keselarasan kotopil yang dek karena karambi ya tumbuh di matonya mendapat warisan dari mamaknya. Nyo dia gih gala datuk walaupun nyo masih anak-anak. Tapi boleh saja gala tetap datuk adanya, tapi yang puncak andiko roda pemerintahan tetap diberikan ke orang yang lebih tahu menjalang. Dan si datuk tadi mencukui umur. Sedalam aturannya dalam balik dan berakal. Yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani dikatakan adalah secara fisiknya sehat, tidak berpenyakitan. Jasmani yang sehat itu tumbuh di dalam hati, rohani dibarengi oleh rohani yang sehat. Kalaulah orang yang kita angkat menjadi datuk, ini adalah sehat jasmani tapi dalam rohaninya itu ada seketik kekurangan.
itunya akan gugur sebagai calon menjadi datuk. Baalah kironyo kini ko kalau kita bermain gitar, kalau tali gitarnya kan dua sebelah, mungkin segala lagu yang disampaikan tidak sampai ke telinga dan mandang. Jadi sehat jasmani dan rohani itu disimpulkan adalah orang yang betul-betul sehat, baik secara fisik, secara lahir maupun secara rohani, akal jo pikirannya. Yang setaruhnya adalah orang nan alwi arih babudi alwi. Orang nan arih babudi alwi adalah orang nan tanggap terhadap keadaan yang terjadi, tahu dengan penderitaan anak kemanakan, dan ketika berbicara jo anak kemanakan, ketika diajak barun yang ini mempunyai budi nan alwi, bahasa nan santun, segala tutur kata, perbuatan jo amalnya mencerminkan ini itu adalah seorang orang nan baik. Sehingganya akan didapatlah seorang pemimpin yang punya budi alwi saratu arih. Ini akan bisa mengayomi orang yang dipimpinnya. Ini akan bisa mengarahkan anak kemanakannya terutama sesuai jo hukum adat yang berlaku. Syarat mengatur adat memakai. Setaruhnya adalah orang nan peduli jo anak kemanakan. Orang nan peduli jo anak kemanakan ku muka sino di matonya anak kemanakan ku nak ado yang berbeda. Antara si miskin jo si kayu indak basisih nan kurang tetap di jalan. Artinya ndak ada membeda-bedakan ketika si A wambo tolong, ketika si B ndak tu ndak ada dalam cerita seorang angku datuk. Angku datuk memandang anak kemanakan ku adalah sama apa secara perhatian maupun secara hal yang lain. Ndak membeda-bedakan, ndak ada kemanakan yang bersisihkan. Sadonya anak kemanakan ku dalam pantauan dan perhatian yang sama. Satarino kasih ju ibu kepada adik. Yang ketujuh kasih ju ibu kepada adik. Kasih ju ibu kepada adik ku muka sino adik dijunjung tinggi. Jangan sampai aturan-aturan adik itu yang digunakannya ketika menjadi datuk, ketika hanya untuk menguntungkan dirinya surang. Ketika tiba di kanang mangawi, maka adik dipakai. Tapi ketika merugikan, ndak ada yang kadiparambian dalam menjalankan suatu urusan, terutama dalam memimpin anak kemanakan, adik disalahgunakan, adik dipabanding-bandingkan, mungkin akan timbul kata adik nak sesuai je perkembangan zaman. Setaruhnya adalah menaruh jiwa pemimpin, ikonan paralu. Menaruh jiwa pemimpin, leadership kata orang kini itu sangat diperlukan dalam sosok seorang angku datuk. Tak akan mungkin rasanya orang yang tak bisa memimpin orang banyak akan diangkat menjadi angku datuk. Sebab nan kerajo angku datuk mutlak adalah memimpin orang nan banyak. Cara tata krama memimpin, tata cara memimpin itu mungkin ada pendidikan tersendiri. Jadi dalam hal itu menaruh jiwa kepemimpinan mungkasi ini adalah mengarati jiwa orang yang dipimpin. Tahu apa yang dipimpin, siapa yang dipimpin, mengerti juga watak anak kemanakan yang dipimpin. Jangan sampai setelah mengambil satu kebijakan, sementara kita tahu anak kemanakan itu tidak akan sanggup untuk menjalankan itu. Tapi karena kita tidak tahu, tidak mengerti juga kemampuan anak kemanakan, berpasukan juga kehendak pimpinan. Kalau ikut dipasukan ke seseorang yang tidak mempunyai jiwa pemimpin, maka akan cair suatu kaum yang dipimpinnya. Jadi leadership perlu dalam memilih angku datuk. Selanjutnya adalah adia saratu jujur. Adia dalam memutih, jujur dalam menimbang. Kalaulah kini ko ada seseorang yang bisa menimbang samu bare, mengarik samu panjang, itu alun sampai ke hakikat adia. Adia yang diumumkasui adalah bisa menempatkan sesuatu itu pada tampaknya, mengambil suatu keputusan pada tampaknya untuk menjadikan suatu kebijakan yang akan dilaksanakan. Menimbang sama barek ditimbang daging 1 kilo, galeme 1 kilo, maka baruntunglah beko orang yang mendapatkan daging dan bareknya 1 kilo, maka akan merugilah orang yang akan mendapatkan galeme yang juga bareknya 1 kilo. Ameh jo perak model 7 ditimbang barek 1 kilo sama 1 kilo, uji bareknya sama tapi uji aragono pasti akan beda.
Baalah bantuan no kalau kita mengarik sama panjang, misalnya kini ko kayu-kayu dikarik sama panjang, kasau di kayu kasau jolaweh panjang-panjang 2 meter untuk kaparan tunggak saratu anak janjang dikarik kayu sepanjang 2 meter, itu pun punsennya sepanjang 2 meter, alamat rumah ndak akan jadi. Jadi baanan adia itu adalah adia bisa membuat keputusan menempatkan sesuatu sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan. Kok punya anak kita berdua kini ko nan ketik sekolah di SD dan kadang sekolah di SMA, dek karena si bapak balak bersikap seorang adia nan lumih bagi balanjo sama-sama 3.000 nan SD 3.000 nan SMA. Rumit lah rasanya nan kadang dapat sekolah balanjo 3.000, sementara nan ketik merasa senang lah hatinya mendapat balanjo kadang 3.000. Ba rasanya nan adia tu nan ketik dia 3.000, nan SMA dia 10.000. Itu baru dikatakan adil. Yang salah terakhir yang ke-10 adalah ringan mului dan lama diajak berundiang. Iko lebih diutamakan kepada orang yang memilih itu tua kato dan alus. Punya pemikiran yang cemerlang disampaikan dengan tutua kato dan halus. Indak menyinggung orang, ibarat mengemelo rambut dalam tapuang, rambut delo indak putih, tapuang indak terserak. Kalaulah kita mendapatkan angku datuk dan kurang tutua katanya, alamat kita anak-anakan akan malu. Walaupun yang disampaikan itu adalah benar, tapi kalau disampaikan dengan kata-kata yang kurang pas, orang tak akan menerima. Tapi yang batuannya adalah sampaikanlah sesuatu yang benar itu dengan bahasa yang santun. Karena zaman kini ko sadana orang lah memaklumi yang namanya tegas tidak selalu disampaikan secara keras. Ketika kita berbicara lembut, tapi yang kita sampaikan itu punya makna, bana dan ada tujuannya, itu bisa dikatakan tegas. Baiklah dun sana ambo, satu-satunya yang berhadir di atas rumah tangga nangko. Selanjutnya, kalau yang kita baca tadi itu 10 syarat, kalau kita kumpa namanya panjang, tapi bisa kita perpendek. Dari 10 tu bisa kita ambil kesimpulan menjadi ampek. Ampek syarat saru ada yang jadi yang akan menjadi si calon angku datuk. Apa tu nan ampek? Orang tua kita lah mengecekan yang serupa yang ambo sabuikan di atas tadi itu. Langsung dia gih bayam gadang. Jamaah dia gih ba imamah. Organisasi dia gih ba ketua, perusahaan dia gih ba direktur, pasukan dia gih ba komandan. Di dalam Minangkabau, nan akan menjadi hangku datuk syarat batasan kriteria calon yang menjadi penghulu. Itu diibaratkan bisa kita kepada ayam gadang pauni lasuang. Lasuang tu adalah diibaratkan adalah kaumnya sendiri, syarat anak buah di kemenakan. Ba kira-kira kini ko yang menjadi ayam gadang punya lasuang. Mungkin dalam satu lasuang ada 2, 3 sampai 5 yang ada ayam gadang, tapi yang akan menjadi pimpinan hanya cuma 1. Apalah kini kira-kira yang menjadi syarat dari angku datuk yang tergambar dalam ayam gadang punya lasuang? Yang pertama sekali adalah nan sirah ranggahnya. Yang kedua adalah mangkilek bulunya. Nan ketiga badarai kukuan. Nan kampe di lasuang permainannya. Khusus untuk taji jo susuah. Di dalam Minangkabau ndak terpakaikan bamisa di dalam adat Minangkabau. Dek karena susuah jo taji adalah simbol kekerasan. Dalam hal itu kita ndak akan mengutamakan otot, tapi kita adalah mengutamakan otak. Mari kita kaji cie-cie. Sirah ranggahno menandakan ayam tu adalah sehat. Sehat lahir ada batin. Kalau ayam lah hitam ranggahnya itulah ayam tidak sihat, dan itu memang gugur syarat dan menjadi kuda tua. Sehat lahir ada batin, hati barasiah, fisik sehat dan sempurna, rohaninya juga barasiah, utaknya juga sehat. Jadi sama-sama jalih gitu. Sirah ranggah tu menandakan adalah orang yang sehat lahir batin.
Yang kedua adalah mengkilik bulu. Mengkilik bulunya bisa diartikan adalah orang ko nang gagah, tampan. Apa leh? Kalau dicaliak dari jauh bak jinih pulang mandi. Tapi dalam artian gagahnya ko bukan jo bajunan rancak. Tampannya bukan jo bajunan maha. Gagahnya bukan jo sepatu nan maha. Gagahnya bukan jo kulit nan putih. Tapi gagah bulu mengkilik yang dimaksud di siku adalah orang tu nang gagah di dalam yang tumbuh dari dalam hatinya, memancar ke mukonyo serta badannya, sehingga dalam perbuatannya, tutur katonyo, tindakannya adalah menghasilkan yang baik. Jadi mengkilik bulunya ko yang kedimukasi gagah tampan adalah gagah yang muncul dari dalam hati, sehingga memancar ke muko, sehingga keluarlah tutur kato, perbuatan, segala apa yang keluar darinya itu adalah yang baik. Itu yang disebutkan mengkilik bulu. Dan ketiga adalah badarai kuat. Badarai kuatnya seorang ayam gadang harus paralu. Kalaulah kini kok kita punya ayam gadang punya lasuang nan hanya pendiam yang karenanya duduk saja, itu tidak usah kita jadikan seorang pemimpin ataupun menjadi ayam gadang punya lasuang. Badarai kukuaknya bukan berartinya asal mengecek suuk kida muka belakang ilia mutia, enggak. Badarai kukuaknya kok adalah apa yang disampainya kok penuh makna, mengandung kebenaran dan orang mendengarkannya atatagun. Jadi bukan asal mengecek, bukan asal bakuar, tapi adalah orang nan bisa apa yang keluar dari mulutnya itu adalah merupakan suatu hal kebenaran, dan ini bisa masuarakan yang benar di kalangan orang yang menyatakan itu salah. Jadi apalagi kalau pada zaman kini yang menjadi yang kuda tua kok tidak hanya sekedar berpitatah di bertitih saja. Tidak hanya sekedar ang kuda tua ko yang tahu je tupak pusako anak kemenakan, tak. Tapi adalah ang kuda tua yang bisa tahu dan bisa mengimbangi setiap program pemerintahan yang telah dilaksanakan, khusus di Sumatera Barat karena awak pakai sistem nagari. Setiap pembangunan yang dibawa oleh pemerintah ke Sumatera Barat harus nenek mama harus dilibatkan dalam pembangunan. Karena iko akan menyakui tanah tempat membangun, iko akan menyangkui nanti bantuan usaha yang dibangun indak menciderai adat. Jadi memang betul-betul orang nan badarai kuat nan tahu iko salah, iko batua, iko nan bermanfaat, iko nan merugikan setiap menerima pembaruan. Jangan sampai beko yang menjadi yang kuda tua kini ko ada pembangunan yang kita dapat yang kuda tua yang tak tahu sama sekali main tanda tangan saja. Sehingga nyo dek karena main tanda tangan saja arato anak kemenakan sembarang saja hendak baca lihat iko kuah atau pusako tinggi kah kuah atau pusakonya rendah koko basarahkan bersetujui dipakai oleh pemerintah. Akhir kata no beko basualah pepatah orang tua-tua, jalan dia lihat orang lalu, cupak dia lihat orang penggali. Terus yang terakhir adalah dilasuang permainan. Dilasuang permainan dan mengkasui inyo akan mendengarkan siang jemalam telingo nyari yang matanya nyalang memperhatikan keadaan kaum. Kalaulah dape ayam gadang yang karajonya acuk meninggalkan lasuang sehingga musang akan melalah lasuang. Boleh saja meninggalkan lasuang. Dek karena tapawik perlu je kewajipannya mencarikan pungguang ni ndak basau, galang-galang dan acuk basorak. Boleh hanya keluar mencarikan kebutuhannya. Tapi ketika meninggalkan lasuang, tentu dia nak kemenakannya kama ko kuda tua. Di ma ko kuda tua no kadipede ditamui ketika mau dikawat diperlukan. Jadi kok pai no, ieu bapailah. Kok tinggal no, ieu batinggalah. Pai no nampak pungguang, pulang no nampak aku. Jadi jaleh nama kama nak kemenakan mencari. Baiklah dun sana ambo ni udah angku ambo yang tergabung dalam payung panji yang kuda tua batua. Itu mungkin gambaran yang ambo sampaikan tentang sarai menjadi yang kuda tua secara adek. Dalam sarak pun kita harus berpedoman kepada sarak. Setiap yang menjadi yang kuda tua harus
berpedoman kepada yang diaturkan oleh syarak. Apakah kini di dalam agama kita pakai syarat di dalam agama yang akan menjadi pemimpin di dalam satu kaum? Sebab sama kita ketahui ada hampir puluh sidik. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga fatanah, yang keempat tabligh. Kita ulih secara ringkih. Apa yang dikatakan sidik? Sidik artinya benar. Apa yang disampaikannya penuh kebenaran, apa yang disampaikannya mengandung hal-hal yang batua, indak basimpang, indak bertentangan jo Al-Quran dan hadis serta adai. Dan inyo berani membenarkan sesuatu di tengah orang-orang dan menyalahkan. Inyo berani membenarkan sesuatu di tengah orang-orang yang menyalahkan. Itulah makanya Abu Bakar diagih gala sidik. De Abu Bakar berani membenarkan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj di tengah orang-orang yang menyalahi, yang tidak mempercayai. Jadi artinya barani nan batu adalah batu, nan salah adalah salah. Walaupun si pelakunya kemanakan di bawah dagu ataupun kemanakan nan tak kudu, kalau nan salah tetap salah, nan batu tetap batu. Yang kedua adalah amanah. Amanah yang dimukasui di siku adalah orang yang dapat dipercaya, jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Allah, jujur kepada adat, jujur kepada kaum, jujur kepada agama. Jadi tidak ada menyimpan kebohongan sehingga ketika orang kolah bisa dikatakan jujur, penilaiannya tu gampang. Ibarat kini ku tukang pangke. Dek karena kita percaya, dan ketika kita percaya ke tukang pangke itu ini bisa dipercaya dan jujur. Walaupun gunting yang tajam, gunting dan runcing yang tajam, pisau yang tajam yang dipacikannya, tapi dek karena kita percaya, kita sarahkan kepala sebulet-bulet kepada tukang pangke. Tapi kalau orang yang tidak dipercaya, orang yang tidak jujur, orang gila memacik rantiang sesadon orang lari. Dek karena awak nak bisa mempercayainya, padahal rantiang yang dipacik. Jadi yang dikatakan jujur di sikoko adalah sidik amanah siko adalah jujur dapat dipercaya. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada agama, jujur kepada Allah, jujur kepada agama, jujur kepada adat, jujur kepada orang banyak. Fatanah. Fatanah artinya kalau kita bawakan ke bahasa Minang adalah cadia serta pandai. Ingat, nan cadia ko adalah utak nan bermain. Ketika utak nan adalah bermain, itu baru dikatakan hanya sebatas cadia. Tetapi apa yang diolah di utak, dibawakan ke hati, lalu dibawakan ke hati, lalu dibawakan ke dado, di pareso, barulah diterapkan dengan satu perbuatan, itu yang dinamakannya pandai. Jadi kalau orang nan cadia pandai ko nan nak do yang sampi dan dinyo, yang sampi pasti akan lapang. Nan pendek bisa jadi panjang. Pendeknya kalau orang yang cadia pandai nan menggunakan utak untuk maulah sesuatu, dibarengi jo hati, dibarengi jo dado sebagai pareso, makanya akan mengeluarkan suatu kebijakan atau keputusan yang pandai. Maka disitulah yang disebut dengan cadia serta pandai. Cadia saja tidak namuah. Kalau cadia saja hanya utak dan bermain, tak ada kalanya kita dalam menjalankan sesuatu kok harus menggunakan hati. Terus yang kampe adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Berbalik ke cerita yang di atas tadi. Menyampaikan sesuatu itu yang benar adalah benar dan hak yang batil adalah batil. Nak do mungkin do kini itu kalau nan bana dikatakan yang salah dikatakan bana karena sesuatu itu tidak boleh. Iku harga mati. Yang halal halal, yang haram haram. Yang bana adalah bana, yang salah adalah salah. Kemanakan barajo ke mama, mama barajo ke pangulu, pangulu barajo ke mau pakai barajo ka alu aja patui, alu aja patui barajo kanan bana. Ndak sampai di situ doh. Ada taruhannya.
bana paraju baraju karaju bana sia tu Allah Subhanahu wa taala. Jadilah di sana ambo kasadonyo kalau yang kita tadi itu dia teh lah membaca syarat menjadi datuk baik dari segi adat maupun dari segi agama lah ambo sampaikan. Seketik ambo tambahkan nanti adalah kepada calon yang calon yang akan menjadi datuk. Barasonya tugas datuk ko ada ampe puluh. Tugas. Apa ko nya nampe? Adalah yang pertama berjalan sesuai jo aluan dan lurus. Dan kedua adalah berjalan di atas jalan adalah pasar. Dan ketiga adalah memelihara, memperhatikan anak kemenakan, sayang kepada anak kemenakan. Dan keempat adalah memelihara harta pusaka anak kemenakan. Alur jalurih yang dimukasui adalah segala tatanan aturan yang ada ditetapkan itu tidak akan pernah dirubah. Apalagi yang menyangkut dengan dasar-dasar dan hakikat-hakikat itu tidak akan bisa dirubah. Jangan pernah merubah alur je patuh dan laluri. Alur yang laluri ko rasono orang tua-tua kita nan dulu itulah sudah mungkin. Alur laluri ko baik secara di syarak ataupun di adat. Sebab antara di dalam Minangkabau antara syarak dan adat itu tidak bisa dipisahkan. Tatanan kehidupan kita sehari-hari di dalam Minangkabau ko syarak mengatur adat memakai. Dan akar tunggang urip mari hanya adat Minangkabau adalah Al-Quran dan hadis. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Memelihara jalanan pasar artinya adalah segala hal-hal selama ko nyalah biasa dilakukan. Tidak menimbulkan kerugian. Ya biasa ko selama ko tindakan yang lah biasa kita lakukan dan menimbulkan manfaat itu tidak bisa dirubah. Tidak basi soncang dong gara-gara ingin merubah jalan sementara jalan ko lah pasar kita tempuh, kita ingin membuat jalan baru. Boleh saja kita membuat jalan baru, tapi dengan catatan harus dibawa bayu jalan tubuh. Kita fikir mana lah biar ringan kini ko jalan lamu atau jalan baru baik dari segi pengerjaannya, baik dari segi jalan tampuh beko harus kita kaji sampai ke situ. Jadi memelihara jalanan pasar di tampuh ko mengkasihnya apa yang nalah biasa dilakukan, baik itu secara adat ataupun secara agama. Kita nak boleh mengubah. Yang ketiga adalah sayang dan perhatian kanak kemakan itu wajib. Gunanya kau mangkik satu datuk adalah mencari pemimpin yang bisa memperhatikan anak kemenakan. Sayang jo anak kemenakan talingo nyari yang bermata nyalang mencari anak kemenakan. Jangan sampai kini ko ketikolah dapet kita menjadi yang kuda tua kinto anak kemenakan bajanu anak kemenakan. Nanang kuda tua bajanu ang kuda tua. Sehinggonyo datuk nak kita angkit adalah datuk kalambang. Kalau itu nang kata jadinya abialah ndak berdatuk yang sukumah datuk bertua ko daripada lah ado datuk mangko kita akan berserak-serak, lah ado datuk kita akan ndak ado saliang kekeluargaan di antara kita. Jadi sayang dan perhatian jo anak kemenakan ko adalah satu hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh datuk. Sayang jo anak kemenakan bukan dalam artian kita membelanjoi anak kemenakan tiap hari, tiap minggu ataupun tiap bulan. Bukan hanya kita menanggung beda, tidak. Agia perhatian dan akannya lai siap-siap di berkeluarga. Baik dari segi agama, baik dari segi ekonomi segala macam lai aman dan sejahtera. Memang anak kemenakan aku berumah tangga. Baik kemenakan yang di bawah dagu ataupun kemenakan tak kudu ataupun kemenakan siapa suku yang lain itu harus kita perhatikan yang akan menjadi seorang kudatua. Dan keempat adalah menerima memelihara harta pusaka anak kemenakan itu wajib, sangat wajib hukumnya seorang kudatua tahu ketika si A kemenakan si A punya tanah apa ko tanah no dari mana asalnya
Apakah babali ko, apakah turunan dari orang gaeknya atau turunan dari inyek-inyeknya, kita harus tahu. Jangan sampai beko anak kemenakan kehilangan harta pusako. Sementara wak lahi pada tua tapi banyak harta pusako anak kemenakan lah kehilangannya lah diambil orang. Jadi harta pusako anak kemenakan ko wajib seorang kuda tua mempelihara. Jadi dari ateh tadi itu sampai kini ko adalah kita bicarakan masalah yang akan menjadi yang kuda tua, yang saret-saret no, secara agama ataupun secara adat, tugas dan tanggung jawab kuda tua juga lah kita bicarakan. Kini ambo ingin bacibo menyampaikan sesuatu hal kepada yang uji mukasibnya secara lahir adalah kepada panitia, secara batin adalah kepada kita nan banyak. Untuk diketahui pemilihan seorang pemimpin itu berbeza cara di negara kita secara pemerintahan dengan cara memilih pemimpin dalam adat. Mungkin dalam suatu pemerintahan banyak memilih presiden, memilih wali negari, memilih bupati, memilih gubernur. Itu pasti menggunakan ujung-ujungnya pokok adalah suara yang terbanyak. Tapi dalam memilih angku datua yang akan mengayomi suatu pasukuan, itu nan suara terbanyak itu tidak bisa kita pakai. Coba pikir, misalnya kini ada orang 60 lah, ketika dapat calon misalnya tinggal berdua, nan surang dapat suara 40 lah, nan si B dapat suara 20 lah. Secara kalau pemilihan secara suara terbanyak, itu si A nan menang. Tapi kalau secara di Minangkabau, itu alun bisa si A dinobatkan sebagai angku datua. Karena keputusan yang sia akan menjadi angku datua harus satapak sapijaan, salenggang saayun, satanai salapaan. Bule bisa digolongkan, picak bisa dilayangkan. Kok bulenya indak basandiang. Jankan 20 surang saja nanti yang tidak setuju dengan sosok yang kita pilih, itu alun bisa dikatakan bule lasa golong picak lasa layang. Jadi aku kini yang menjadi tugas barek di panitia nanti kepada ibu-ibu uni-uni saratu angku-angku udah ambo yang tak gabuang di dalam panitia adalah membulekkan keputusan ko iyo sabana-bana bule. Oh misal kini ko si A lah ditunjuk tinggal surang calon, tapi masih ada surang atau berdua yang ada setuju lah. Ikulah tugas dari panitia untuk mensiasiin berdua ko. Tanyakan alasan mungkin tak setuju. Yang ketujuh jadinya boleh jaleh. Artinya dia batu suara ko, dia batu-batu boleh. Sehingga barulah bisa nanti keputusan ko yang menobatkan seseorang menjadi datua. Kalaulah boleh no sabana boleh indak basandiang, barulah bisa iko cerita ko dibawa ke mama sapatungkuan. Beko mama sapatungkuan lah yang akan membawa cerita ko ke balai-balai untuk diadakan acara lilin ambalau. Jadi ambo berpesan kepada panitia, tolong iko harus dijaga. Bah kecil-kecil tadi, pemilihan seorang pemimpin secara pemerintahan, secara negara itu berbeda juga secara adat di Minangkabau. Tidak ada orang yang memakai istilah memilih suara terbanyak di dalam Minangkabau, tidak ada. Keputusan beko yang harus dihasilkan adalah keputusan yang boleh sehingga murai indak bakicau dan tiang indak badatian. Terus kita akan bertanya, siapalah kira-kira yang punya hak suara dalam memilih angku datua? Seluruh anak kemanakan payung panji angku datua batua yang dinilai sudah balik dan berakal. Berbeda seketik ju cara pemerintahan. Kalau di pemerintahan yang menjadi hak suara secara administratif adalah orang yang lah berumur 7 balik dibuktikan jo KTP kerana di sini ada tanggal lahirnya. Jadi minimal 7 balik tahun. Tapi kalau di dalam adat dan berjalan selamuku adalah orang yang lah dinyatakan balik je berakal. Sebab kalau orang lah dinyatakan balik je berakal, itu orang tu nak anak-anak itu dan you punya hak suara dalam kaumnya. Kalau kita pakirakan semuanya bara kira-kira boleh saja kita buat dari 2 balik ke 5 balik
atau dari 13 tahun sampai 15 tahun tu kuliah. Jadi itulah yang menjadi hak suara. Jadi ambo berharap kepada angku-angku ambo sadonyo uni-uni mak tua ambo etek-etek sado dun sana ambo. Payung panji yang ku datuk basuah, ban ku datuk batuah, indak basibak je basisihan, indak beinggo je babateh di lingkuang salam ambo ka sadonyo. Marilah kita ya bana batu-batu mencari sosok pemimpin di kaum kita ko ya bana-bana batu. Sebab kitulah lama ndak ada mendapatkan angku datua. Jadi usahlah kita dek kerana haro ingin mendapatkan angku datua sehingga ado terkesan kerajo kita ko tak buru-buru. Ketika kita bisa bertandang secara bertandang indak tak buru-buru, arih serata bijaksana kita mencari sia kok kini calon batu-batu bisa mengayomi kita bersama. Semoga rahmat Allah akan diturunkan kepada kita kaum batu-batu aku mendapatkan seorang pemimpin ieu nan batu-batu di dalam iwana di batu-batu yang gadang bahasa batuah. Gadangnya di kaum di kaum bahasa no di pasukuan batuah no dalam nagari. Katiko dapat pemimpin yang takah di dalam kaum, takah juga katiko beliau ko sedang berada di tengah-tengah orang banyak. Apalagi katiko beliau ko sedang rapik je berundiang di kerapatan adat nagari di balai-balai. Bangga no rasonyo kita nanti punya anak punya angku datua sebagai anak kemenakan, kita merasa bangga angku datua kita di dati balai-balai itu iyo suaranya iyo didengar kok mengecek iyo batata yang disampaikannya mana bahasa yang disampaikannya batu kok penampilannya takah dan berwibawa. Jadi coba pertanyaan sedikit seketik. Dari sebanyak tu sarai tadi yang disampaikan, apa kau harus langkuk kasadanya? Kalau dapet iyo, alhamdulillah. Tapi kalau ndak dapet tu, yang namanya manusia aku ndak sempurna. Kita paham akal hal itu. Ndak ada masalah dengan catatan. Dan si calon ko lai punya bania elok, amuah baraja. Nak tahu tak nak tahu acok barat ni rajin bertanyo, nak arih rajin menyimak, nak kayo rajin menabung. Cari pengalaman sebanyak-banyak, cari ilmu, guru banyak berserak di luar. Jadikan alam menjadi tauladan. Asal lai juni bayi cito elok, nak ado yang kesusah. Nak ado kunci yang ndak kata buka. Sebab tak kalau kuru-kuru dibuat orang, anak kunci lah selesai dulu dibuat orang. Tinggal di kita mencari anak kunci. Terakhir yang ambo sampaikan dalam video ko kepada dosana ambo kasadonyo, ko setantang diri ambo. Mungkin ada cie 2 atau 3 yang menyebut-nyebut nama ambo ingin mencalonkan menjadi angku datua. Ambo sadar yang menjadi angku datua ko adalah bukan orang sembarang orang. Orang pilihan luar dalam. Orang yang rampak rimbun jo adaiknya. Orang nambah buah rimbun jo pusako. Mandeh kayu bapak batuah sambah mamak disambah orang banyak. Kalau menceliak kepada diri ambo yo jauh panggang dari api. Yang sia ambo kini ko sadon sana ambo lah tahu. Di masuk dapur ambo sia orang gaya ambo sia dun sana ambo sia mama ambo orang sadono tahu. Rasono jauh panggang dari api. Kok ambo tinggi tabau ruweh. Kok gapuak tabau lama. Sekolah sayui pitih, sekolah ndak sampai pitih sayui. Ilmu berkurang-kurang. Juadai alang mangapalang kok jagamu jauh sekali. Cameh ambo beko raso mengapik basi jo bilah. Artinya ba? Layangkanlah dulu pandangan dun sana. Ili aja mudia. Pandangan dia layangkanlah pandangan saja jauh-jauhnya. Tukiakkanlah pandangan sadakek-dakeknya. Caliek suwok jo kida muka belakang. Siapa orang yang kira-kira bisa akan menjadi sosok pemimpin di dalam kaum kita. Kalaupun
lah samu lah salaya lah sajauh-jauhnya pandangan dilayangkan. Suok kida muka belakang lah dicalia indah ado raso nodonan kacocok. Nambo secara pribadi kalau pula itu lo tumbuh kamu dengan segala kekurangan nambo, insya Allah akan nambo jalan. Tapi jauh ambo bapasan. Sabalun marah kamu, cobalah dulu arahkan pandangan kanan lain. Sebab ambo banyak sekali kekurangan. Nak do yang manusia pun sempurna. Dan pasan ambo terakhir dan juga mengakhiri video ambo kini ko kepada dusan ambo sadono. Dalam etika kalau awaklah duduk bersama-sama di dalam suatu rumah gadang, kalau awaklah berkumpul, tolong yang kita bicarakan adalah hal-hal yang bisa akan memperlancar apa yang akan kita perbincangkan. Jangan kita membicarakan hal-hal yang akan membuat rumit dan akan menghalangi tujuan kita. Kalau kita lah berada di rumah nang gadang, tolong jangan disabui namanya yang bilik ketik. Sebab pada kenyataan kaum ibu-ibu mungkin tahu rumit lah lasono menata bilik ketik dengan isi yang sama daripada dibandingkan dengan menata bilik nang gadang. Kasuannya harus masuk di bilik nang ketik tu. Melamarinya harus masuk. Meja hiasnya harus masuk, gantungan baju harus masuk, pendeknya segalonya harus masuk. Dan ini tidak akan mungkin dibuang keluar bilik orang. Jadi balimulah di sana ambo tentang itu. Kalau kita lah duduk bersama-sama, hindarilah membicarakan bilik kita. Hindarilah hal-hal yang akan merusak dan menghalangi tujuan kita. Akhir kata yang mau sampaikan kepada dusan ambo, semoga tujuan kita ko sama-sama bisa diredai oleh Allah dan kita diberikan oleh Allah petunjuk sehingga kita mendapatkan pemimpin yang betul-betul anaknya nanti bisa membawa kaum Panji yang kuda tok bertuah ko menjadi pasukan yang terbaik. Akhir kata dari ambo bukan maaf, ambil kata dari ambo mohon maaf. Sekali lagi ambo sampaikan, ambo membuat video ko menyampaikan bukan ambo merasa sok tahu, bukan ambo merasa ingin menggurui, tidak. Tapi adalah tugas kewajiban ambo sebagai anak kemanakan dari Angku Datuk Bertuah dalam bentuk memberikan saran, pedoman, saraguna ambo tahu. Mungkin yang tua-tua mungkin banyaknya lebih tahu dari ambo. Apapun yang ambo sampaikan tadi itu adalah mungkin beda bahasa tapi uji mungkasuinya pasti sama. Tujuannya pasti sama. Sekali lagi ambo mohon maaf. Ambo doakan kita dan bersama selalu di dalam lingkungan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.